Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, Theo Bernadi hari ini mengembalikan berkas kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Ketapang untuk menjadi bakal calon wakil Bupati Ketapang untuk Pilkada 2024. Bung Theo, ini apa arti pengembalian berkas kepada Partai Demokrat ini? Terima kasih Pak Yasmin. Pertama saya ingin menegaskan, ini kali kedua saya datang ke kantor Demokrat Ketapang. Pertama dalam rangka mengambil formulir, dan ini adalah kunci bahwa saya serius dengan mengembalikan formulir pendaftaran sebagai wakil bupati lewat Partai Demokrat. Mungkin selama ini banyak juga masyarakat yang bertanya apa yang telah saya lakukan dengan kerja politik dan dengan memasang baliho dan sebagainya. Bahwasanya hari ini saya ingin menegaskan, ikhtiar politik yang saya lakukan adalah ikhtiar untuk membuka ruang bagi siapa saja, tidak hanya para elit partai, untuk ikut serta dalam kontestasi pilkada Ketapang. Karena kontestasi pilkada Ketapang ini tidak hanya milik para elit partai, tapi juga terbuka untuk masyarakat umum. Dan saya juga mengapresiasi Partai Demokrat yang telah membuka ruang-ruang itu untuk seluruh masyarakat, termasuk bagi saya yang hari ini memang tidak dalam kapasitas sebagai kader partai manapun. Tapi dengan kedatangan saya hari ini ke Demokrat, saya juga telah menegaskan, saya juga ingin dapat menjadi bagian ke depannya dari Partai Demokrat untuk sama membesarkan Demokrat baik secara sarana dan juga prasarana. Adakah komunikasi dengan calon-calon lain yang sudah mendaftarkan diri juga? Ya, komunikasi politik sudah saya lakukan. Sejak awal saya menegaskan saya ingin maju sebagai peserta pilkada Kabupaten Ketapang. Sehingga komunikasi ini akan terus saya jalin, apalagi dari Partai Demokrat menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon, sehingga harus melakukan koalisi-koalisi. Artinya saya sebagai bagian dari pihak yang menjadi bagian mendaftar Demokrat, saya akan berikhtiar untuk melakukan langkah-langkah politik baik pada elit partai di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan juga sampai ke DPP. Ya, Pak Rasmidi, Theo ini kan salah satu bakal calon yang tidak punya partai. Nah, ini bagaimana Partai Demokrat memandangnya ini? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih pada salah satu kandidat bakal calon wakil kepala daerah Ketapang, namanya Pak Theo, yang hari ini mendaftar yang urutan ke-7, Pak, yang mengembalikan formulir kepada Demokrat. Dan kami menilai bahwa Pak Theo sendiri ingin punya niat maju sebagai calon wakil kepala daerah yang menggunakan partai politik. Karena di dalam dunia politik, untuk maju kepala daerah itu kalau tidak menggunakan partai politik, menggunakan independen. Nah, beliau memilih melalui partai politik. Dan Partai Demokrat terbuka untuk siapapun. Dan tentunya kita tahu semua bahwa Partai Demokrat hari ini hanya punya 5 kursi, Pak. Belum cukup syarat untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati. Maka itu kami selaku partai politik memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan termasuk kepada Pak Theo sendiri untuk berkomunikasi, melakukan ikhtiar politik bersama dengan pasangan-pasangan calon yang lain. Dan kita sudah melihat sekarang bahwa dengan Partai Demokrat membuka pendaftaran secara seluas-luasnya kepada publik, kepada masyarakat, bahwa kami tidak punya niat untuk mengecilkan peluang ini kepada internal partai. Silakan eksternal partai, baik yang partai politik lain maupun yang sifatnya profesional. Nah, kami melihat Pak Theo ini dari profesional, bahkan dari jurnalis. Mana tahu ke depan Pak Theo datang ke sini, bajunya sudah tidak hitam lagi, dan bisa saja bajunya sudah biru. Nah, ini kami lakukan komunikasi karena Bapak tahu sendiri ketum kami yaitu Mas AHY sekarang adalah bagian daripada anak muda, dan dia juga konsen dengan anak muda. Dan kita tahu bahwa pemilih Partai Demokrat kemarin hampir sekian persen, lebih dari 10% adalah anak-anak muda, kaum milenial gitu. Dari mana kita bisa melihat dari media massa, dari media elektronik dan sebagainya. Ini harapan ke depan, dan Pak Theo menurut kami bagian daripada salah satu anak muda yang berpotensi ke depan untuk bersama-sama membangun Ketapang yang lebih baik. Pak, kalau saya dengar dari pembicaraan Pak Theo tadi kan sempat terucap bahwa beliau
pengen menjadi bagian daripada Partai Demokrat. Nah itu perkataan beliau itu bagaimana Bapak mengasumsi orang beliau itu pengen masuk Partai Demokrat? Ya, kami melihat beliau adalah punya niat baik. Nah, kalau seandainya terlepas dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga, kami juga welcome. Dan kata orang Melayu, besi telapak tangan, parabola kami tadahkan. Ya. Nah, kami butuh orang, kan begitu kan? Ya. Nah, kami juga siapapun yang mau bergabung dengan Partai Demokrat, welcome. Bahkan mungkin Bapak melihat sendiri ada partai yang lain juga bergabung dengan Demokrat. Buktinya Pak Agung dari partai politik yang lain maju sebagai calon Demokrat dan bahkan terpilih juga menang gitu. Kami gitu. Pak Rio Sardi juga dulunya mungkin bagian daripada membantu dan mendukung partai politik yang lain dalam organisasinya gitu bergabung dengan Demokrat menang juga. Begitu juga yang lain dan tidak menutup kemungkinan Pak Tio juga ketika bergabung dengan Demokrat juga bisa menang juga dalam menjadi partai ini bersama-sama dengan kawan-kawan. Pak Rasmidi, apakah nanti rekomendasi yang dikeluarkan ini mereka yang mendaftar saja atau Demokrat akan mencari di luar itu, masih mencari di luar itu? Sampai hari ini kami akan mempresentasikan dari seluruh pendaftar yang berada di Partai Demokrat dan tentunya melihat dari kriteria kerja persyaratannya, kemudian selain survei yang juga menjadi indikator Pak, dan yang paling penting itu adalah partai koalisi. Partai mana yang bisa mencukupkan Partai Demokrat ini untuk maju bersama-sama dengan kepala daerah yang lain? Karena beliau salah satunya adalah wakil kepala daerah. Dan tidak untuk kemungkinan Partai Demokrat akan menciptakan poros baru, Pak. Dan itu bisa saja terjadi dalam dunia politik. Pak, tahu? Pak minta penegasan dari Partai Demokrat sendiri, khususnya DPC Partai Demokrat Kabupaten Ketapang terkait tentang masalah rekomendasi. Nah, dari ini kan sudah beberapa kawan-kawan yang mendaftar ke DPC. Maksud kami gini, apakah yang nantinya dipertaruhkan itu peserta yang mengambil pendaftaran, atau nanti ada orang yang tiba-tiba datang ke pusat tidak mendaftar tapi mendapat rekomendasi dari DPP? Tanggapan DPC sendiri gimana? Kami kemarin, saya belum lama sebelum puasa ada pertemuan dengan DPP bersama dengan Ibu Ketua dan Pak Sekretaris DPD. Ada salah satu contoh, ada calon bupati dari salah satu kabupaten di Kalbar menghadap ke DPD, dan calon bupati tersebut, bakal calon bupati tersebut disuruh kembali ke daerah untuk menghadap ketua DPC. Sama di Ketapang juga ada salah satu kandidat calon bupati yang menghadap ketua DPD, dan ketua DPD sampaikan bahwa silakan ikuti aturan mekanisme yang berarti prosesnya tetap harus dari bawah. Selagi memenuhi persyaratan, sepanjang memenuhi persyaratan dan punya elektabilitas survei yang memadai, dan salah satu termasuk punya kursi untuk mencukupkan Partai Demokrat. Contoh misalnya, kalau Pak Teo besok misalnya bisa membawa kursi 4 di Partai Demokrat, dan tidak menutup kemungkinan Pak Teo adalah wakil bupatinya dari Demokrat. Tapi ini bisa terjadi, Pak. Tapi bagaimana nanti besok DPP mengeluarkan rekomendasi dan orangnya tidak mendaftar ke DPC? Bisa saja terjadi kalau seandainya satu pun tidak ada yang memenuhi persyaratan. Misalnya semua wakil bupati yang mendaftar sini misalnya tidak mampu membawa kursi dan tidak punya pasangan calon bupatinya. Karena kami tidak bisa memasang-masangkan Pak Tio dengan si A, Pak Tio dengan si B, dan Pak Tio dengan si C. Nah, kalau Pak Tio misalnya ternyata tidak bisa misalnya mencari pasangan, kan kita mau rekomendasi kepada siapa gitu. Nah, jadi